Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat untuk diri pribadi dan untuk jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita mampu istiqomah dalam takwa kepada Allah dan ketika wafat dalam husnul khatimah insyaallah. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 2864 Nabi bersabda, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin. Bahwa nanti pada hari kiamat matahari didekatkan oleh Allah sampai dekatnya itu sekitar 1 mil, kurang lebih 1 kilo, lebih 600 sekian meter. Begitu dekatnya matahari nanti dengan pijakan kaki kita nanti pada hari kiamat. Hari ini sekian jauhnya matahari dengan kita, itu saja sangat panas, sangat panas. Apalagi kami dari milin yang jaraknya hanya 1 kilometer, lebih 600 sekian meter. Kemudian yang kedua, dalam Sahih Bukhari nomor hadis 3349, Sahih Muslim 2860, Nabi bersabda, ya ayuhan nas innakum tuhsyaruna ilallahi khufatan uratan hurlan. Wahai manusia, sesungguhnya kalian nanti oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar khufatan uratan hurlan, telanjang kaki dan dalam kondisi telanjang badan, dan yang berikutnya tidak mengenakan apapun di kaki kita, kepala kita, bahkan kondisi kita waktu itu nanti telanjang bulat. Ditambah matahari begitu dekat, maka betapa panasnya. Namun ada hamba Allah di saat matahari begitu dekat, panasnya begitu sangat panas, ada hamba Allah yang secara umum diselamatkan oleh Allah. Siapakah mereka itu? Yaitu orang yang istiqomah. Dalam Al-Quran surah Fussilat surah ke-41 ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah,
Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka malaikat akan turun kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, sambil berkata, jangan kalian takut, jangan bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian semua dengan janji Allah berupa surga yang disiapkan untuk kalian. Pertanyaannya, apakah istiqomah itu? Di dalam kitab Al-Mu'jamul Wasit misalnya, secara bahasa istiqomah itu adalah yang pertama benar, jujur, lurus, teguh, kemudian kontinu. Maksudnya Bapak Taufik, yang pertama orang yang benar pikirannya, benar lisannya, benar hatinya, benar tindakannya. Yang kedua jujur, jujur pikirannya, jujur hatinya, jujur lisannya, jujur perbuatannya. Yang ketiga lurus, lurus pikirannya, lurus hatinya, lurus tindakannya. Nah, kebenaran, kejujuran dan kelurusan itu yang keempat diikat, yang keempat dipegang teguh, teguh berpegang kepada kebenaran, kejujuran, kelurusan. Diikat dengan makna yang kelima, yaitu kontinu, mudawamah. Teguhnya itu bukan hanya 1 hari, 1 minggu, 2 tahun, 3 bulan, tidak, tetapi teguhnya itu berupaya semaksimal mungkin sampai wafat. Maka itulah istiqomah secara bahasa. Yang kedua, dalam kitab Raudhatul Muttaqin juz 1, istiqomah diartikan lam yuhayyidu 'anit tauhidi wal tazamu ta'atahu subhanahu wa ta'ala ila an tuwaffu 'ala dzalik, yaitu orang yang akidahnya tidak pernah melenceng dan senantiasa kontinu dalam taat beribadah kepada Allah. Maka pertanyaannya, sudahkah akidah kita tidak pernah melenceng? Sudahkah kita kontinu mentaati Allah subhanahu wa ta'ala? Jika sudah, semoga la haula wa la quwwata illa billah, Allah memberikan kita istiqomah menjalankannya insya Allah. Maka ketika kita mampu, ucapkan syukur alhamdulillah, bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer, tapi bersyukur kepada Allah, hari ini kita mampu diberikan taat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita wafat dalam jalan seperti itu, wafat dalam istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat akan turun, kata Allah. Kapan malaikat turun? Maka di sini dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dari Rawahu Abu Hatim menjelaskan bahwa ketika kita dinilai istiqomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat akan turun 3 kali. Yang pertama yaitu inda mautihi, ketika kita wafat, sehingga malaikat rahmat diutus oleh Allah untuk berkata kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu, hei hamba Allah yang istiqomah semasa hidupnya, jangan takut, jangan bersedih dengan kematian yang engkau alami, sehingga ketika kita wafat, insya Allah wafat dalam ketenangan, insya Allah. Yang kedua, wa fi qabrihi, di dalam kuburnya, ketika sahabat, famili, keluarga kita sudah pulang, malaikat turun untuk memberikan berita gembira kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu, hei hamba Allah yang semasa hidupnya istiqomah, jangan takut, jangan bersedih, di dalam kubur ini engkau mendapatkan ni'amul qabri, nikmat-nikmat kubur,
sehingga penantian dari wafatnya kita sampai kiamat yang begitu jauh terasa nyaman. Seperti kita berangkat dari Jakarta ke Surabaya misalnya, pesawatnya pesawat yang terbaik, kemudian tempat tunggunya VIP misalnya, begitu nyaman. Orang lain ketika pulang kampung naik motor kepanasan, naik motor kedinginan, naik motor masuk angin. Nah, orang yang istiqomah ketika nanti pada hari kiamat di dalam kuburnya enak, belum kiamat sudah enak, belum masuk kubur mendapatkan berita gembira dari Allah. Maka yang terakhir yaitu wafi yaumil hisabi au fi yaumil qiyamah au hina tub'ats, yaitu ketika kiamat datang dan ketika kiamat tiba, orang takut setakut-takutnya, khawatir sekhawatir-khawatirnya, dikumpulnya manusia waktu itu dalam kondisi begitu dekatnya matahari dengan pijakan kaki kita, kami dari milin, dalam kondisi telanjang kaki, telanjang dada, dalam kondisi tidak disunat. Maka ketika hamba Allah yang istiqomah dikumpulkan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat berseru atas perintah Allah, wahai orang-orang yang istiqomah semasa hidupnya, jangan takut, jangan bersedih dengan kiamat hari ini. Bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Maka betapa indahnya kehidupan orang yang istiqomah. Di dunia saja insya Allah tenang, di dunia saja insya Allah hidupnya bahagia, terlebih ketika wafat, ketika di dalam kubur, dan ketika kiamat tiba. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang istiqomah semasa hidup kita. Berikutnya, bagaimana kiat-kiatnya agar kita istiqomah? Yang pertama, kasratu dzikril maut, perbanyak ingat mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita pasti mati. Maka ketika kita sering ingat mati, kita punya jabatan itu amanah buat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita punya banyak harta yang banyak itu merupakan nikmat dari Allah yang harus kita kelola di jalan yang halal, diperoleh dengan cara yang halal, dikelola dengan cara yang halal. Terlebih untuk kewajiban kita, misalnya zakat, infak, sedekah, membantu fakir miskin, yatim piatu, dan seterusnya. Insya Allah harta yang seperti ini bagi orang kaya merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Maka ketika kita banyak ingat mati, insya Allah sebagai rem buat kita agar tidak togo, kata Allah, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Dalam surah An-Nazi'at ayat 3741. Dan adapun orang-orang yang melampaui batas, wa athara al-hayata ad-dunya, dan lebih memilih dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka jahimlah tempat tinggalnya. Siapa? Dia jaksa, dia hakim, dia pejabat, dia anggota DPR, tidak amanah. Tapi ketika kita istiqomah dalam takwa kepada Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut hanya kepada Allah, insya Allah surgalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, orang yang takut dan orang yang mampu menahan hawa nafsunya, itulah orang yang insya Allah menghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, zikru yaumil hisab, perbanyak ingat hari kiamat,
bahwa kita nanti pasti akan dihisab oleh Allah. Besar kecil perbuatan baik dan buruk pasti akan dihisab oleh Allah. Penutup yang ketiga, penutup bahwa ada doa yang seharusnya kita panjatkan agar kita istiqomah, yang sering kita baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau doa yang lain yang terdapat dalam kitab tafsir At-Tabari dari Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan ke cucunya Hasan yang berbunyi, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, engkaulah Tuhan kami, farzuqnal istiqomah, anugerahkanlah kepada kami istiqomah. At-Tabari juz 23 halaman 476. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahwa ketika kita istiqomah, insya Allah tempat yang terbaik, kondisi yang terbaik, satu, ketika kita wafat dalam kondisi tenang. Yang kedua, ketika masuk liang kubur, orang yang istiqomah mendapatkan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya, malaikat rahmat. Yang ketiga, tempat yang terindah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam surah Al-Ahqaf ini ayat 13 dan 14, sungguh orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada rasa takut, sedih bagi mereka. Maka merekalah, kata Allah, ashabul jannah, penduduk surga, khalidina fiha, yang kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas istiqomah yang mereka kerjakan. Pada kesempatan yang singkat ini, khatib telah menyampaikan definisi istiqomah, makna istiqomah, tinggal kita menjalankan atau tidak. Kenapa? Istiqomah itu jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Istiqomah teori kita punya, tinggal melaksanakannya. Mudah-mudahan saya pribadi dan kita semua mampu menjalankannya insya Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma fasalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima warhamna ma'akum birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya mujibad da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa afina wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ansurna al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma sallimna wal muslimin wa Filistin. Allahumma sallimna wal muslimin wa Filistin. Allahumma ahlik a'da al-kafirin. Allahumma ahlik a'da al-muslimin. Allahumma ahlik a'da al-muslimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.